jalan gak sekarang, kaget nih. Ke kiri ngeliat di atas itu kayak ada kepala, terus isi badan, tapi rambutnya api. Itu lagi muter-muter Neng, di dekat hutan Garu. Kita biarkan mereka istirahat, kita ngobrol bertiga. Nah si Edwin bilang, bah tadi sayang kita diikutin nenek gitu. Harusnya kan kita jam 10 tadi setar, berarti setengah 11 sampai ya. Jam 11 lah paling lama. Nggak taunya kita sampai gerbang Senaru jam berapa? Jam 2 malam. Tapi ya nggak ada perasaan aneh. Perasaannya si Anang lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, halo sahabat CP. Balik lagi di channelnya Kang Arya, cerita pendakian. Gua Vita dan sekarang gue lagi sama Kang Arya yang udah terkenal lah di dunia pegunungan tentang cerita-ceritanya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kang sekali lagi udah mau ngulangin waktunya. Jadi gimana nih Kang, untuk kali ini apa yang mau Kang Arya ceritain? Di mana ya? Di Lombok, Rinjani tahun 2003. Oke, tuh guys, mau cerita tentang Gunung Rinjani tahun 2003. Jadi nggak pakai lama lagi, boleh Kang langsung dimulai ceritanya. Oke, siap. Assalamualaikum sobat-sobat JP dimanapun Anda berada. Ya, seperti tadi Vika udah katakan ya, gue coba menceritakan pengalaman gue di saat mendaki Gunung Rinjani pada tahun 2003 bersama 4 orang sahabat, yaitu Anang, Ade, Jonga, dan Bacul. Gak usah nama asli ya, nama nickname-nya aja, nama panggilannya ya. Dan perjalanan ini cukup emosional ya, karena itu menjelang gua bukan menjelang gua merit, tapi lagi hamil, lagi Ari itu dalam kandungan anak pertama. Jadi sebenarnya nih awalnya itu gue nggak pengen ikut waktu kumpul-kumpul di Depok Lama tuh, anak-anak pada ngobrol pada mau naik Rinjani. Tapi karena waktu itu istri lagi hamil ya kita nggak kepikiran untuk ikut lah ya. Namanya juga lagi hamil muda. Pikirannya tuh udahlah biarin aja. Jadi selama di Depok Lama itu nggak kepikiran tuh. Nah pas sudah sampai rumah pulang, tiba-tiba kepengen banget. Dan rasanya tuh kayak emosional banget gitu, kayak pengen nangis gitu. Pokoknya gue harus ikut nih. Tiba-tiba tuh kayak gitu. Terus ngomong lah nih sama ibunya Ari. Ya taruh kata obrolannya, gue pengen banget naik Rinjani nih. Ya udah, lu mau naik aja, orang yang ngidam lu kan gitu. Ya jadi waktu hamilnya si Ari itu ibunya yang pengen aneh-aneh tuh gue bukan ibunya. Jadi yang pengen pagi-pagi makan rujak, jam 4 pagi pengen makan durian itu gue. Iya bukan ibunya Ari. Jadi ketika ngomong kayak gitu ternyata ibunya Ari bilang udah naik aja sana lu daripada anak lu ileran ntar gitu kan. Kaget ternyata dibolehin kan. Ya udah. Pucuk dicinta ulah mun tiba. Nah, udah tuh datang pagi kita udah tidur ya. Sore nongkrong lagi di Depok Lama tuh karena dikasih tahu anak-anak nongkrong. Ketika sampai sana ngomong tuh ke anak-anak, udah gue ikut dong gitu kan. Awalnya dilarang, Bek. Jangan bini lu lagi hamil juga gitu kan. Ntar kenapa-napa lagi. Ya Allah, gue pengen banget ngikut nih. Intinya tuh dari sore nongkrong sampai tengah malam kita nggak dikasih, Bek. Tetap nggak diizinin, alasannya anak-anak mendingan lu jagain bini lu lagi hamil gitu kan, lagi ngomongnya sih lagi bunting gitu ya. Bini lu lagi bunting, lu ngapain gitu sih lu ikut-ikutan naik gitu. Ya udah ngalah tuh, tapi kecewa banget tadi kan, melas banget. Nah pas mau pulang, ya udah ikut aja napa katanya gitu kan. Terus si Anang juga ngomong jangan-jangan bukan pengennya dia nih, pengen anaknya kali gitu. Ya udah, karena diizinin sama anak-anak, senang tuh pulang ke rumah. Itu rasanya seneng banget. Gimana sih kayak anak kecil kasih mainan deh. Padahal ke Rinjani itu ya udah 2 kali gitu kan, tapi apa ya? Beda pada waktu itu tuh, rasanya tuh beda banget. Saking senengnya sampai rumah tuh, padahal masih dini hari ya, sekitar jam 2:30 packing. Langsung packing, padahal berangkatnya masih 2 hari lagi. Packing, terus nggak bisa tidur, gelisah. Jadi kayak pertama kali orang mau naik lah ya. Sampai
ibunya Ari tuh sampai gimana ya, sampai lucu lah ngeliat gue gitu. Nah, tibalah waktunya tuh, gue lupa deh antara berangkat dari sini atau Depok Lama. Intinya kita berangkat naik kereta ke stasiun Cikini. Dari stasiun Cikini kita sambung lagi P17 ke stasiun Senen. Waktu itu kita naik kereta yang ke Jogja dulu, karena nanti dari Jogja akan kita sambung lagi dengan kereta yang Jogja Banyuwangi. Nama keretanya apa ya? Sri Tanjung kalau nggak salah. Ya udah, nah, kita sampai tuh stasiun Senen. Waktu itu kita naik kereta Progo apa lupa deh nama keretanya. Itu kayaknya lepas maghrib tuh kereta baru jalan tuh. Nah di kereta ini begitu sampai Bekasi, gue sempat keluar, Fik. Nah, sempat keluar kan dia berhenti tuh, keluar. Sempat di dempet-dempet sama orang cuman nggak ngeh tuh. Masuk kereta jalan lagi. Nah begitu sampai Kerawang, repa-repe dompet hilang. Untungnya ongkos itu dibagi dua. Jadi yang di dompet ada, tapi di kantong-kantong tuh semua diisi lah gitu kan, nggak difulin di dompet gitu. Sempet kaget nih, waduh, mana duit ngepas, dicopet, kereta udah jalan gitu kan. Tetapi keinginan untuk mendaki Rinjani itu tetap nggak bisa kebendung. Ah udahlah biarin. Nah ngomong tuh sama anak-anak. Begitu menjelang Jogja, ngobrol-ngobrol nih sama seorang penumpang. Mohon maaf dia agak cacat gitu ya matanya. Ngobrol-ngobrol. Terus dia nanya gitu kan, Mas kehilangan apa aja, kan udah cerita tuh gue kecopetan gitu. Ya kalau duitnya sih nggak seberapa Pak, cuman KTP, SIM segala macem nih sayang banget gitu kan. Udah tuh selesai ngobrol menjelang Jogja, ternyata KTP atau SIM ya, itu ada di bawah bangku, di bawah jok. Iya, tapi dompetnya yang lain nggak ada. Gue sempet kaget juga. Cuman kita nggak seuzon ya, cuman bilang jangan nih, kenapa kok bisa ada dompetnya di sini gitu kan. Tapi udahlah kita nggak pikirin, turun tuh di Jogja. Sampai Jogja langsung ke kosannya si Anang. Sampai kosannya Anang, istirahat semalam. Nah besok paginya rencananya kita baru naik Sri Tanjung menuju ke Banyuwangi. Tetapi karena pagi-pagi sekitar jam 3 atau jam 4 itu belum ada angkutan, jadinya sekitar jam 11 atau jam 12 malam mobil terakhir itu yang menuju ke Lempuyangan ya, kita naik. Terus kita putuskan untuk begadang di stasiun Lempuyangan. Ya di stasiun Lempuyangan itu ya biasalah kita ngobrol-ngobrol aja. Singkat kata datang pagi, naiklah kita Sri Tanjung tuh. Nah di kereta ini baru tuh gue cerita sama Anang bahwa gue kecopetan. Kata Anang, terus gimana ntar balik? Tahu deh. Wah lu rese lu, kata si Anang itu kan. Tapi ya udah tanggung, kereta udah berangkat, udah jalan mengarah ke arah Surabaya kan. Udahlah gimana ntar, gampang. Nah di jalan itu set enak banget Neng. Dari Jogja pagi jam 6, masuk Surabaya jam 4 sore. Wow, ganteng jelek gitu. Aduh, udah enak banget. Udahlah, untungnya kita tuh bawa persiapan tembakau dan kita bawa alat linting. Jadi sepanjang di kereta itu kerjaan kita ngelinting aja tuh, sampai sekaleng biskuit penuh. Kongguan disebut. Bawa sekaleng biskuit tuh penuh, rokok nggak tahu berapa ribu batang tuh. Ngelepas suntuknya tuh kayak gitu aja. Nah, dari Surabaya lanjut lagi perjalanan ke Banyuwangi. Sampai Banyuwangi jam 12 malam. Cakep banget dah. Itu udah ganteng lagi jelek lagi pokoknya. Dah, nah, kapal pertama itu kan sekitar 2:30. Udah kita putuskan begadang di pelabuhan. Namanya Pelabuhan Ketapang. Nah di Ketapang ini kita sempat lihat orang mancing lah ya. Nah di situ kita adalah mungkin sekitar 3 jam lah, 2 jam setengah lah ya. Nah, pas lagi nunggu orang mancing itu kita dikasih tripang tuh. Tripang tuh timun laut ya. Dia bentuknya kayak timun percis. Wah seneng banget tuh dikasih tripang. Waktu itu belum tahu kalau masak tripang itu harus
berjam-jam, mungkin setengah hari kali ya ngerebusnya. Tapi karena seneng, kebetulan waktu masih ada, direbus tuh teripang. Baru setengah jam tiba-tiba ada pengumuman kapal feri pertama udah sandar gitu kan. Akhirnya baru setengah jam tuh diangkat tuh. Diangkat, terus dikeringin, udah ditaruh aja di nesting kan. Buru-buru lah kita beli tiket naik kapal feri. Rencananya kalau keburu nih, kita akan naik bis yang dari Gilimanuk langsung ke Padangbai. Itu cuma ada sekitar jam 3. Tapi sayangnya nggak keburu tuh. Karena kan di kapal aja sejam kita. Jadi masuk ke pelabuhan Ketapang itu jam 3:30. Nah selama di kapal feri itu, inget kan teripang yang kita rebus? Kirain mah udah empuk ya, begitu digigit kayak gigit sendal jepit. Membel. Dipotong aja susah. Itu yang nyobain semuanya tuh? Enggak, gue doang. Yang lain enak nggak? Enak, tapi nggak ada yang percaya gitu. Ya tapi akhirnya dibuang tuh teripangnya. Nah, udahlah masuk kita ke Gilimanuk. Di Gilimanuk itu karena udah ketinggalan bis pertama tadi, kita jalan kaki tuh ke terminal Gilimanuk. Deket lah, cuma 50 meter, paling jauh 100 meter. Situ terpaksa kita naik bis 3/4 lah ya. Itu dari sekitar jam 5 masuk Denpasar itu sekitar jam 8 atau jam 9 lah ya. Di terminal Ubung itu. Di perjalanan itu ya beginilah ya bagi yang pernah ya. Jalur lama bukan jalur baru. Kalau sekarang kan banyak lurusnya tuh ya. Banyak dikasih jembatan, kalau dulu enggak, masih wah neliwang-neliwang jalannya. Masih enak banget dah. Gak mabok Kang? Enggak, kalau darat sih jarang. Di Ubung istirahat sekitar 2 jam lah ya, lepas begal. Soalnya perjalanan dari Jogja udah benar-benar luar biasa waktu itu kan. Selama nunggu itu kita berapa kali lah disamperin sama supir angkot, calo, tapi ya kita baik-baik lah. Nah, ngomongnya akhirnya ada satu supir angkot yang bukan calo ya, memang supirnya langsung. Kita ngobrol-ngobrol nggak tahu harganya pas. Waktu itu kalau nggak salah satu angkot itu diisi 5 orang 100.000. Yang lain mintanya kan 150 gitu kan. Nah ini dia paling murah. Akhirnya oke lah kita mau. Sebelum jalan supir angkot ini bakar dupa dulu, dia sembayang lah ya, mungkin orang Hindu kan. Selesai sembayang barulah kita diantar menuju ke pelabuhan Padangbai. Ya itu 2 jam tuh Neng. Dari Ubung ke Padangbai. Sama jalannya juga neliwang-neliwang dulu gitu. Kalau sekarang kan ada jalan apa namanya? Bypassnya ya. Kalau dulu enggak. Sampai Padangbai itu sekitar jam 1:30. Nah waktu itu kalau nggak salah ferry itu 2 jam sekali, kalau nggak salah. Intinya kita dapat ferry itu jam 2 atau 2:30. Gue ingat waktu itu tiketnya masih 7.500. Ya tuh naik kita ferry. Ya di ferry itu 4 jam nanti kan sampai Lembar. Ya di laut biasa lah kita nongkrong, ngobrol segala macem. Nah sebelumnya bikin surat kehilangan dulu, baru ingat nih. Bikin surat kehilangan di Pelabuhan Lembar. Karena kata Anang penting tuh nanti buat balik, karena siapa tahu diperlukan gitu kan. Itu sekitar jam 6, 6:30 akhirnya kita merapat nih di Pelabuhan Lembar. Gitu sampai Pelabuhan Lembar tuh kapal belum sandar, udah ada aja tuh supir. Gue kata nih orang naik dari mana gitu kan. Rinjan nih gitu kan. Oh iya Rinjan nih, ya udah naik. Ya sebelum kita setujuin kita nanya berapa. Waktu itu lupa lah, kalau nggak salah seorang itu kena 25 atau berapa gitu, atau 30.000 dari Lembar sampai ke Sembalun. Udah naik kita, kebetulan penumpangnya kita doang Neng, nggak ada penumpang lain. Udah naik kita. Ternyata nanti sampai ke Mas Bagik kita berhenti karena si supirnya takut lewat hutan, banyak rampok dulu. Ya akhirnya demi keamanan kita semua, kita nginep lah tuh di Mas Bagik. Nginep 1 malam, pagi-pagi kita udah start lagi, diantar ke Sembalun. Ya udah tuh, selama nginep ya nggak ada apa-apa lah, biasa aja. Pagi datang, berangkat lagi kita ke Sembalun dari jam 6, nanti sampai Sembalun Lawang tuh sekitar jam 8. Di Sembalun Lawang tuh kita istirahat, loket udah buka, langsung daftar. Setelah urusan pendaftaran selesai, simaksi ya kalau sekarang ya. Kita makan, masak juga ngabisin waktu 2 jam kurang lebihnya. Sampai selesai makan, baru perjalanan kita
mulai. Nah Rinjani ini Neng, itu posisinya dia padang rumput sabana. Pohon itu adanya cuma 1-2 gitu di jalur. Jadi kalau kita naik Rinjani itu paling enggak siap payung lah atau topi yang lebar ataupun sunblock. Tapi kalau sunblock doang ya tetap kayak orang digoreng modelnya. Panasnya bukan sekedar panas, panas. Panas banget. Intinya hari itu jalan sekitar jam 11 ya dengan ya nanti dari Sembalun Lawang itu kan Gapura kita jalan landai masih santai Rinjani itu. Gunungnya di sebelah kiri, kita jalannya ke kanan gitu kan. Terus tuh sampai sekitar 1,5 jam kita ketemu pertigaan Boknau. Nanti di pertigaan Boknau kita turun ketemu jembatan, naik ke atas sedikit belok kiri, itu pun landai Neng. Landai sampai sekitar 1 jam kita ketemu pos 1. Itu udah sekitar jam 2:30 lah ya. Di pos 1 kita istirahat biasa, minum larutan penyegar dan segala macam atau nutrisari, lanjut lagi ke pos 2. Nah 1 ke 2 nih lumayan lah ya. Dia pertama dulu landai, terus nanti puluhan jembatan nanti kita lewatin. Wah iya banyak banget jembatan tuh, jembatan dari beton tuh. Lewatin sampai ke pos 2 itu nanti kita turun ketemu jembatan agak gede. Nah dia itu kalinya juga agak gede, ada pohon, terus di bawahnya ada pos payung. Karena memang udah menjelang maghrib kita putuskan untuk ngebase pos payung. Pos ini maksud saya pos. Ya. Apa sih? Pos lah, kotak gitu. Kayak pos ronda modelnya. Nah, kita putuskan untuk buka tenda di dalam pos. Kita buka tenda. Tenda jadi menjelang maghrib biasa gue cari kayu bakar tuh Neng. Kayu bakar, yang lain masak tuh anak-anak. Habis itu kita santai lah ya depan tenda sambil nikmatin api unggun. Karena memang kita capek banget, selesai matiin api unggun kita tidur tuh. Coba untuk tidur lah ya. Tiduran di dalam. Tapi baru sekitar 1 jam baru enggak nih air habis. Akhirnya yang keluar tuh gue, Anang sama Jong kalau nggak salah. Enggak, gue doang berdua Anang. Ngambil air dong, ntar malam repot nih nggak ada air gitu kan. Besok aja lah, besok tahun diri kalau dingin tenggorokan kering gitu kan. Akhirnya si Anang keluar tuh. Keluar kita berdua, begitu mau sampai mata air tiba-tiba ada suara nih. Guduk banyak banget. Cuman kita santai kan, begitu di center sapi. Jadi di Rinjani itu orang miara sapi tapi dia nggak ada yang gembala gitu. Jadi pakai sistem inilah, sistem goib gitulah ya. Kalau ada yang nyuri atau apa, pasti pencurinya nggak akan bisa keluar dari daerah situ gitu. Jadi mereka dibiarin bebas aja. Nah itu kita nunggu dulu tuh sapi itu 1/2 jam minum tuh. Dalam hati gue, waduh ini kecampur-campur ini yang sapi nih. Tapi untung ada beberapa titik yang jernih kan. Kita ambil tuh. Ambil, selesai ngambil air, balik lagi tuh ke tenda kan. Dapatlah sederigen tuh air. Karena habis ngambil air, terus sisa api juga masih bisa dinyalain. Gue putusin sama anak untuk ngerokok dulu lah depan api. Lagi asik-asik di depan api. Awalnya kayak ada senter dari arah atas, dari jalur gitu kan. Kayak ada kilatan cahaya gitu kan. Gue sama si anak ngomong, ada yang datang ya gitu. Sama-sama kita ngeliat ke situ kan ya. Gitu kita perhatiin, kok nggak nyampe gitu kan. Ya udahlah cuek aja. Terus kan itu ada pohon gede tuh di bawah jembatan. Sampai sekarang juga masih ada tuh pohonnya. Iya. Dia goyangnya beda tuh pertama. Ya dia goyangnya agak beda. Pikiran kita angin. Tapi kok cuma di situ dong yang goyangnya kenceng. Sementara anginnya biasa. Bukan angin yang bikin pohon tuh sampai, ya pohon emang goyang kalau kena angin. Tapi bukan yang diorak-orak gitu kali ya. Ini kan kayak diorak-orak. Cuman gue sama anak biasa aja. Ya. Gak lama si anak nyolek-nyolek kan. Merinding gue ada dia gitu kan. Terus gue ngomong juga gini Neng. Nih gak beres nih kayaknya gitu kan. Mulai emang dari tadi merinding gitu kan. Tapi pas pohon goyang-goyang itu udah firasat tuh udah tajam banget Neng gitu kan. Udahlah kita masuk gitu kan. Matiin rokok. Buru-buru lah kita masuk gitu kan. Masuk. Kan tenda itu kan ada 2 lapis kan. Jadi
luar sama dalam gitu kan. Begitu mau nutup yang bagian luarnya, baru separuh gini kan, kelihatan tuh Neng di pohon Neng. Iya cewek. Iya masalah cantik gue nggak ngerti deh. Pokoknya bentukannya cewek. Biasa dananya klasik. Dia duduk di situ tuh. Dia duduk di pohon itu. Nggak ketawa nggak, cuma uncang-uncang angge doang. Udah buru-buru gue tutup kan, seret. Tutup yang ini buru-buru seret. Terus si Anang nanya, apaan ya? Mukanya Nggak kelihatan, nggak, cuman kelihatan separuh aja. Cuman udah jelas bentuknya perempuan gitu kan. Ya udah kita diemin. Udahlah, udah tidur biarin aja gitu. Udah. Setengah jam aman Neng. Cuma setengah jam kesini nih sampai menjelang pagi. Udah dia tuh bahagia banget itu dia. Iya cekak. Ini dia paling positif. Dalam situasi apapun dia ketawa soalnya. Ini burung hantu sama dia, gue ingat semalam untuk itu. Tapi ya gimana ya, namanya kita udah ada di gunung, rasa takut itu memang fitrah ya. Tapi ya kita harus bisa tanggulangi, kita harus bisa hadapi bahwa rasa takut itu fitrah manusia, tetapi kita bisa kendalikan. Jangan sampai kita yang dikendalikan rasa takut, tapi rasa takutlah yang harus kita kendalikan. Emang ngomong gampang, tapi harus dicoba. Kalau nggak dicoba soalnya nggak tahu nanti kunciannya seperti apa. Intinya malam itu tuh, gue tidur bangun ya dia masih cekikikan aja sampai menjelang pagi. Tapi ya udahlah mau gimana lagi, namanya juga tempatnya dia kan. Separuh mati akhirnya masuklah pagi tuh. Pagi sekitar jam 7 anak-anak bangun, sempat ngobrol-ngobrol lah, nanya, lu semalam kenapa sih pada gedebuk-gedebuk gitu kan? Kagak. Karena yang senior kan waktu itu gua doang sama Anang, yang lain kan di bawah kita. Jadi biarlah mereka nggak usah tahu gitu. Intinya pagi itu anak-anak nanya kita rahasiakan, paling mereka udah duga lah. Cuman mereka juga nggak mau memperjelas lah gitu. Ya udah kita masak, sempat nanya dari sini sampai ke Pelawangan berapa jam. Ya biasa, ya lumayan lah gitu kan, serokokan gitu kan. Soalnya kalau dikasih tahu jarak yang sesungguhnya khawatirnya ngedon karena bawaan kita kan berat. Selesai masak, makan, kita packing, sekitar jam 8 kita start. Ya dari pos 2 lewatin jembatan kita ke kanan terus ke kiri. Ya jalanan landai, masih sekitar 40 menit landai. Nanti kita ketemu puncak bukit kecil gitu ya, terus turun full ketemu dam. Nah, dam naik parah nih. Sekitar 15 menit sampailah kita ke pos 3. Nah di sini dari pos 3 sampai ke Pelawangan Sembalun udah nggak ada lagi yang namanya bonus. Di sini bakal nyesel lah lo. Iya nyesel kenapa? Karena kita akan ketemu yang namanya 7 bukit penyesalan. Iya kita nggak taikin nyesel udah keluar duit banyak, kita taikin enak bener pakai G gitu kan. Ya tapi udah. Lepas dari sini sepanjang perjalanan tuh udah neg pakai G. Dah di sini kita ketemu anak Gombong. Ternyata mereka udah jalan duluan, tapi berangkat dari pos 3-nya bareng sama kita. Udah kita akhirnya nambah tuh dari 5 jadi 7. Kita jalan bareng. Nah di tengah perjalanan nanti menjelang sampai ke Pelawangan kita ketemu lagi bule. Namanya Pablo. Dia dari Spanyol. Biasa kita panggil Pablo. Tapi ini bule kita tahu aja gitu kan. Seru nih bule. Ini bule berangkat jam 3 pagi. Neng. Iya. Jam 12 sudah barengin kita. Enggak dia sama guide-nya. Tapi dia juga bawa porter. Porternya bawanya banyak. Dah pisah sama mereka. Kita terseok-seok tuh. Nah, lewatin 7 bukit penyesalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti yang ke-7 itu terakhir kita belok ke kiri. Sampailah kita ke Pelawangan Sembalun. Itu udah jam berapa nih? Jam 4 sore. Dari situ nanti kita masih harus naik, turun sedikit, naik lagi sampai ntar ke ujung Pelawangan Sembalun. Ada cerukan dikit. Nah kita buka tenda di situ. Malam itu, sore itu semua lancar lah ya. Gak ada apa-apa. Intinya fine-fine aja lah ya. Buka tenda. Terus ngobrol-ngobrol lah. Ada berapa tenda ya? Ada 6 tenda kayaknya di situ. Itu pas sekitar jam 9 kita ngobrol-ngobrol sama porter. Kata porter, tenda nggak boleh kosong.
Karena selain monyetnya rese juga suka ada tangan yang jahil sekarang ngerobekin tenda. Tangan jahil, tangannya panjang, suka ngerobekin tenda, barang-barang suka hilang. Jadi dipesenin kalau bisa jangan semuanya naik gitu kan. Soalnya yang jaga tenda ini belum tentu bisa jaga tenda yang lain. Dia fokus sama tendanya sendiri gitu kan. Akhirnya itu gue ngobrol sama anak-anak karena gue udah pernah kerinjani sama Anang. Anang tadinya mau ikut, cuman gue bilang sama Anang ya terserah Anang kalau mau ikut, gue mah enggak deh, gue jagain tenda aja. Udah kita istirahat sampai besok pagi jam 3 bangun, kan kita summit attack-nya sekitar jam 2 atau jam 3 nanya. Ternyata jam 3 itu si Anang, ya udahlah gue juga udah pernah ke puncak ngapain gitu kan. Kita putuskan berdua untuk jaga tenda. Sementara yang lain naik tuh. Udah sekitar jam 5 anak-anak udah pada naik. Baru si Anang ngomong, kita naik aja yuk. Udah kesiangan dodol lagi. Udah ntar-ntaran aja gitu. Ya udah akhirnya kita putuskan untuk jaga tenda. Alhamdulillah sekitar jam 10 anak-anak udah turun tuh. Udah turun. Ya udah kita tanya-tanya lah ya. Lancar mereka. Dan kita juga jaga tenda lancar lah ya. Apalagi gue berdua sama si Anang. Itu kita istirahat sekitar 2 jam. Sampai sekitar jam 12 baru nanti diperkirakan badal zuhur sudah selesai. Kita turun tuh menuju ke Danau Segaranak. Kita bareng tuh sama si Edwin. Satu lagi siapa namanya? Yang anak gombong nih Edwin sama Dandan apa ya? Ardan, gue lupa deh namanya yang satu. Ya, kita turun tuh bertujuh tuh. Ya awal-awal kan kita turun belok kiri, terus melipir belok kanan, belok kiri gitu kan. Karena tebing itu kan disisir ya. Terus nanti kita ke kanan terus. Itu aman, aman. Itu jalurnya kan emang enak pakai G tapi pemandangannya bagus banget. Keren. Sampai nanti menjelang 3:30 atau 4:30 sore. Barulah kita sampai ke ada mata air di bawah Neng, mata air seger. Dia dikelilingi sama pohon pinus. Itu kita sampai situ. Nah kita lewatin itu Kalimati, ada tempat agak lega kita istirahat di situ. Nah di sini nih, dari situ sampai ke Danau Segaranak jaraknya cuma setengah jam. Sedangkan kita posisi 4:30 di situ kan. Jadi diperkirakan sampainya nanti jam 5 ya. Ya udah karena emang udah deket, gua Anang jalan duluan tuh. Karena nggak ada jalur lain, nggak bakal nyasar. Udah kita jalan duluan. Ya udah, anak-anak masih pada capek kan. Udah lu duluan deh. Masih jauh nggak sih deket gitu. Udah. Gue sama Anang sampai Segaranak tuh jam 5. Jam 5 kurang bahkan udah sampai. Naro tenda, naro keril duduk. Udah nungguin anak-anak sambil ngerokok. Sambil ngerokok Neng ya. Itu di Segaranak santai. Kita nungguin aja tuh Neng. Enggak terasa udah 5:30 tuh. Kok anak-anak belum muncul juga gitu kan. Tungguin lagi sampai menjelang maghrib, kok nggak muncul juga. Akhirnya gue sama Anang karena emang udah pernah kesana ngerasa kok janggal sih gitu kan, apa bocah masih pada tidur gitu kan. Masalahnya Segaranak ini dingin banget Neng kalau udah malam, lembah isinya danau, lembah doang nggak ada danaunya dingin, apalagi ini ada airnya gitu kan. Wah itu aja udah mulai kedinginan, kita buru-buru kita kejar. Baru berapa langkah tau-tau si Jonga nongol, si Culup nongol, si Konde nongol gitu kan. Terus si Edwin sama temennya nih terakhir nongol. Dalam hati lama amat gitu kan. Udah biarin dulu deh. Sampai ke lokasi yang udah kita tentukan tadi, buka tenda tuh. Buka tenda ngobrol-ngobrol nanya. Cuman gak nanya sama 3 orang ini. Si Jonga, si Bacul sama si Konde enggak. Nanyanya sama si Edwin. Gue ini lama banget kenapa kan? Masa sih kata dia gitu kan? Lah kan tadi dari situ kita 4:30. Gue jam 5 udah sampai sini. Enggak kok kata dia. Kita jalan terus. Yang benar, masa sampai 1,5 jam gitu kan? Jadi ketika kita jalan, si Edwin ngomong, pas lu jalan bang katanya, nggak lama anak-anak jalan, itu kita ketutup kabut semua. Nah gue sama si siapa sih namanya gue lupa nih satu, itu ngeliat nenek-nenek. Tapi disangkanya orang Sasak. Nah mereka akhirnya jalan. Kan itu adanya posisinya di depan yang kalau nggak salah itu Jonga, Bacul, terus si Konde kan, terus si siapa tadi, si Edwin satu lagi kan. Nah Edwin ngeliat posisi nenek itu ada di depan rombongan. Nah kita semua ngikutin itu jadinya gitu.
Dan perasaan si Edwin itu ya jalan-jalan aja biasa. Dan si nenek itu ya kayak dianggapnya orang Sasak karena waktu itu memang lagi banyak orang Sasak naik gitu. Jadi dianggapnya biasa aja ya. Mereka juga awalnya nggak sadar, cuman gue bilang nggak mungkin lah bro, gue dari lokasi sampai sini nggak nyampe setengah jam. Lu posisi lu jalan terus nggak? Jalan. Karena udah nanya sama si Edwin, akhirnya nanya sama si Jonga, nanya sama si Bacul, nanya sama si Kone. Dia nggak lihat tuh nenek-nenek gitu kan. Dia cuma bilang itu jalanan biasa aja kata dia gitu. Cuman ketutup kabut aja, tapi jelas. Dan mereka mikirnya tuh normal. Karena emang baru pertama kali kan ke Rinjani. Jadi waktu itu gue nggak bilang oh itu nggak normal, nggak, gue diem aja mah. Gue diem aja gitu kan. Udahlah. Akhirnya ngerasain juga nih bocah-bocah nggak sadar kan. Udah kita diemin tuh. Selesai tenda masak nasi, udah ngeluarin pancingan. Karena di Segara Anak itu kalau emang kita hoki makannya ikan, lauknya nasi. Nah malam itu kita mancing tuh, lumayan tuh dapat tuh neng malam. Nggak ada apa-apa. Sampai sekitar jam 10 karena emang capek, lempar lah tuh teger. Apa sih pancingan glosor ya, dilempar kita ikat pakai botol aqua. Itu begitu pagi udah nggak ada tuh. Mungkin kayaknya dibawa ikan lari gitu. Nah sepanjang malam itu nggak ada apa-apa. Gue ngerasa juga fine-fine aja, nggak ada yang aneh, nggak ada yang jagal, semuanya normal lah ya. Karena waktu itu masih bebas di Rinjani. Kalau sekarang kan nggak bebas. Kalau nggak salah 33 gitu atau 34 gitu ya. Atau 32 nggak tahu dah. Waktu itu kita masih bebas. Jadi kita putuskan untuk 2 malam ada di Segara Anak. Jadi pagi itu bangun tidur, yang sibuk ngelinding rokok, kita mancing. Sampai sekitar jam 11 siang tuh mancingnya. Itu buat dapat ikan banyak banget nih, ratusan, beneran. Banyak, soalnya ikannya banyak banget emang. Nah, anak-anak nyangin, selesai nyangin digoreng, kita makan. Nggak makan nasi tuh, udah makan ikan aja, mujair nila digoreng garing kan. Selesai itu kita ke gua susu, ke air panas. Adalah mungkin 2 jam berendam, balik lagi ke tenda terus tidur. Sore start lagi mancing. Malamnya karena ikannya banyak kita bakar-bakaran. Sampai sekitar jam 10-an. Anak-anak udah masuk tuh duluan. Sementara gue nggak bisa masuk tuh. Badan masih gerah, masih pengen di luar. Nongkrong lah sendirian di pinggir Segara Anak. Sepi malam itu neng, sepi karena pendakian Rinjani belum seperti sekarang. Di saat lagi mandang ke arah itu Danau Segara Anak, Gunung Barujari, itu di dalam hati nih ya, bukan mata visualisasi, bukan gitu. Dalam hati kok ada perempuan gitu ya, visualisasinya tuh dari mata batin tuh, dari mata hati tuh cantik. Dia pakai selendang kayak kuning atau kehijauan gitu kan, cantik banget. Dia tuh jalannya di atas air kan, cakep banget. Terus nggak lama juga ada yang ngiringin. Tapi ini bukan ini, kalau mata ini nggak ngeliat apa-apa gitu. Mata yang di sini, cuman kita biasa aja. Terus tiba-tiba kayak ada yang bilangin sosok beliau itu siapa, namanya siapa. Dikasih tau lah namanya ini gitu kan. Nggak sadar tuh langsung ngirimin doa lah. Langsung kirimin doa buat Gunung Barujari, kirimin doa buat Danau Segara Anak, kirimin doa buat Rinjani, kirimin doa buat pohon, batu segala macam. Tenang, hening, sampai terasa nggak kedengeran apa-apa tuh, ngantuk kan. Ngantuk, khawatir ketiduran di luar, buru-buru masuk ke dalam tenda. Begitu masuk ke dalam tenda, ternyata pas kita tidur itu areal puncak Rinjani, Danau Segara Anak itu terlihatnya tidak seperti itu aja yang kalau dilihat pakai mata telanjang cuma sekedar batu, pohon, itu enggak, tapi seperti ada di atasnya tuh, paling atas dekat puncak Rinjani kayak kelihatan bangunan seperti masjid. Dia gede masjidnya gitu kan, dari kubah emas. Terus di sekitaran danau itu kayak semacam ada apa ya, pagar-pagar kerajaan gitu. Pokoknya ini ngimpi ya di dalam tidur ya. Pokoknya bagus deh, dan semuanya itu ramah-ramah banget. Itu ngimpi gue seingetnya cuman segitu aja. Nah, panjang cuman agak lupa gitu apa aja. Datanglah pagi, ya udah kita siap-siap dah tuh. Masak ikan yang kemarin kita habisin, kita goreng garing, masak nasi, packing, jam 8 kita start naik. Ya, udah jalan tuh. Kita
Kita melipirin Danau Segara Anak sekitar 10 menit, nanti belok kanan, landai sekitar 5 menit, langsung ketemu jalur yang kita harus scrambling. Bener-bener sekitar 75 derajat itu jalur. Wah, enak banget. Kita naik segitu cuman karena memang terlalu terjal jadi agak lama tuh. Lepas dari situ nanti landai, ada banyak batu-batu. Kita belok kanan, terjal lagi sampai sekitar 1 jam. Baru nanti kita belok kiri, melipir tebing. Nah itu tergantung visi kita. Bisa 3 jam, bisa 4 jam, bisa 5 jam. Jauh, lumayan. Udah tuh kita melipir terus. Gue inget akhirnya nanti kita sampai Pelawangan Senaru tuh sekitar jam 1 siang. Udah cukup siang lah. Orang kita naik jam 8 sampai Pelawangan Senaru tuh sekitar jam 1. Buru-buru turun ke pos 3. Nah di pos 3 ini kita istirahat dulu. Ngopi, makan cemilan, ngerokok. Itu kalau nggak salah di pos 3 kita sampai 2:30 tuh. Lepas dari situ kalau nggak salah yang paling depan si Anang, gue paling belakang. Udah tuh kita terus jalan tuh. Gitu nggak pakai berhenti Neng. Terus berhenti cuma ngambil napas, jalan lagi, ngambil napas, jalan lagi. Seinget gue dari pos 3 ke pos 2 itu nggak nyampe 2 jam lah ya. Ini kita 2:30 atau jam 3 dari pos 3 masuk ke pos 2 jam 7 malam. Posisi kita lari, setengah lari biasa. Dulu fisik kan masih bagus walaupun udah nikah juga, tapi dengkul belum keropok kayak sekarang. Dengkul masih oke gitu. Walaupun bau-bauan berat, tak. Kaget tuh begitu masuk pos 2 jam 7 malam. Soalnya nanya, jam berapa? Jam 7. Kaget tuh sempet nanya. Yang udah pernah naik Rinjani ini main tengok-tengokan. Jam 3, anggaplah jam 3 ya. Jam 3 sampai sini jam 7 malam. Wah ini udah nggak logis nih gitu kan. Ya, tapi udahlah karena emang kita capek. Udah kita istirahat tuh, duduk dulu, ada kayu rubuh Neng. Belum ada bangunan dulu. Biasa ngerokok, minum Nutrijos, Nutrisari campur extra jos. Ya, habisin rokok sebatang. Kan target gue sama Anang jangan sampai kemalaman di pos 1. Ya, di mana di situ terdapat sebuah pohon yang cukup terkenal yang namanya beringin bunut atau beringin bungkuk. Kenapa disebut beringin bungkuk? Karena dia tuh bentuknya akarnya tuh kayak nenek-nenek lagi megang tongkat tapi bungkuk. Dan itu gua rasa pendaki seumuran gua, sehitungan gua atau orang Lombok gua rasa paham banget yang namanya beringin bunut. Itu tempat jangan ditanya Neng. Ya begitu deh, wangker. Jadi gua sama Anang yang berusaha ngindarin tempat itu ternyata sampai ke pos 2 aja jam 7 malam. Ya udah. Nasi udah jadi ini mah nasi udah masuk ke perut namanya. Bukan jadi bubur lagi, udah ketelan ini. Ya udah gimana? Udah akhirnya yang tadinya lari ngebut karena kita udah kemalaman juga di situ, ya udahlah santai. Jalan santai tuh. Santai, ketuk udah. Itu nanti kita sampai ke pos 1 tuh sekitar jam 9 malam nih, 2 jam. Itu normal lah ya. Karena jalan malam kita juga udah capek. Kita sampai pos 1 istirahat. Ada 2 batang rokok karena kita udah mulai capek. Udah di depan kita tuh kira-kira jarak 50 atau 100 meter sebelah kanan. Itu yang namanya pohon beringin bunut. Itu sebenarnya gue malas banget lewat situ, Neng, udah malam gitu kan, berdua sama si Anang. Cuman gimana, anak-anak, turun ya gitu kan. Akhirnya udahlah, kita sama Anang yang udah tahu nih, yang lain kan gak ada yang tahu, belum ada yang pernah ke Rinjani. Udah lu duluan depan. Ya udah, kita jalan. Ngebut ya, udah kayak gitu kan. Lu ajak lari bocah ya, iya. Udah tuh kita setengah lari Neng. Tak. Begitu sampai menjelang beringin bunut, tiba-tiba si Anang dia jalannya agak pelan minggir ke kiri gitu kan. Gue juga begitu lewat masuk tepat di samping kanan beringin bunut baru tuh merindingnya luar biasa, merinding tuh. Lagi-lagi kalau di center pakai mata nggak ada apa-apa, cuman hati kecil bilang gitu kan, ini tempat banyak banget bukan cuma satu gitu, semacam kayak apa ya, gerbangnya gitu, semacam kayak gapura lah ya, gapura menuju ke alam lain. Ya boleh percaya, boleh enggak. Sebab ini
sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, hanya bisa dilihat dan dirasakan dengan hati. Ya, dilihat pun dengan hati. Jadi andai ada yang nggak pernah merasakan ya wajar-wajar aja. Andai ada yang pernah merasakan pun juga bukan hal yang aneh gitu. Karena memang dunia ini ada banyak dimensinya. Salah satunya ya dimensi ini gitu. Jadi pada waktu itu gue ngerasa gila, ngeri banget. Akhirnya buru-buru turun tuh. Nah dari pos 1 sampai nanti kita ke gerbang Senaru itu cuman 50 menit Neng. Harusnya kan kita jam 10 tadi setar, berarti setengah 11 sampai ya. Jam 11 lah paling lama. Nggak taunya kita sampai gerbang Senaru jam berapa? Jam 2 malam. Tapi ya nggak ada perasaan aneh. Perasaannya si Anang lari aja terus. Begitu sampai gerbang Senaru tepar kan kita. Tanya, oh jam berapa Om? Anjing jam 2 kata dia. Terus karena kita yang udah paling senior langsung ngomong, agak bisa pura-pura kencing. Rasa ada yang aneh nggak? Enggak, cuma merinding doang di situ katanya gitu kan. Nah si Edwin ini dia lebih tua dari saya lah pada waktu itu. Elah saya, manis banget, lebih tua dari gua gitu ya. Dia agak curiga juga gitu, akhirnya gabung tuh. Nah sementara yang lain-lain kan kayak Dendi, namanya gue lupa tuh temennya si Edwin, Dendi, Jonga, Bacul sama si Konde kan masih di bawah kita jauh ya. Kita biarkan mereka istirahat, kita ngobrol bertiga. Nah si Edwin bilang, bang tapi sepanjang jalan kita diikutin nenek-nenek gitu kan. Rese nggak Bin? Ya enggak sih, cuman itu bang kayaknya kita dibikin jadi bolak-balik, tapi kayaknya jalannya itu aja gitu. Ah masa sih Bin, gue nggak ngeh. Serius bang, tapi ya gimana, namanya lo yang tahu jalur gitu kan. Ya udahlah, untung kita selamat sampai sini. Udah selesai ngobrol, kita balik lagi tuh ke tempat anak-anak istirahat. Nah lagi enak-enak duduk, tiba-tiba si Konde getok-getok badan kan. Jalan gak sekarang? Sambil gue dicekek-cekek gini, leher gue ditarik. Jalan gak sekarang? Kaget nih. Terus gak sengaja yang tadi merhatiin dia tiba-tiba kepala pengennya ke kiri kan. Ke kiri ngeliat di atas itu kayak ada kepala. Terus isi badan tapi rambutnya api. Itu lagi muter-muter Neng. Di deket hutan Garu. Begitu ngeh itu langsung, Om cabut. Wah gue merinding ngomong, cabut. Ada apa nih? Udah cabut. Akhirnya diri semua jalan tuh. Nah sepanjang kita ngikutin hutan Garu nih, sepanjang kita nyusurin hutan Garu, sampai nanti ke ujung, ke pintu, bukan pintu gerbang ya, pinggir jalan di Senaru, itu dia ada terus. Wah itu kalau nggak salah namanya selak Lombok. Kalau di Bali kan namanya leak. Ya bentuknya hampir sama leak, cuman sebutannya beda. Nah begitu sampai ke warung di bawah, itu baru dia nggak ada, hilang. Baru si Konde tanya, dia lu ngeliat apaan aja? Dia kayak orang lupa. Pas ditanya, emang gue ngeliat apaan, kata dia gitu kan. Gue mau tabok rasanya itu beneran. Lu yang panik tadi gitu kan. Enggak, lu tadi kan panik, gue tanya lu ngeliat apaan. Nggak tahu deh nggak katanya. Gue nggak berani ngomongnya katanya gitu kan. Tar aja lah kalau udah sampai Jakarta gitu kan. Oh ya udah. Terus si Edwin, Anang, anak-anak udah pada istirahat, ngobrol lagi sama gue gitu kan. Mereka semua ngeliat di hutan Garu itu ada semacam sosok kepala tapi berapi gitulah. Dia muter-muter di kebun Garu dan bertiga ini sama si Ade. Cuman si Ade itu kayak orang pikun, jatuhnya tuh dia kayak orang kesirap. Ya udah, pagi itu kita istirahat lah ya sampai pagi. Setelah siap, kita langsung menuju ke Pelabuhan Lembar. Sampai Lembar itu sekitar jam berapa ya? Hampir setengah hari lebih ya, sekitar jam 4 atau jam 5 sore gitu. Pokoknya setengah hari lebih. Nunggu kapal adanya sekitar jam setengah 7 tuh. Karena waktu itu lagi ada angin, musim angin, jadi kapalnya agak lama. Dia nunggu kondisi badai bagus, laut bagus baru nanti kapal. Jadi yang tadinya 2 jam sekali ini kalau nggak salah jadi 4 jam sekali nih. Akhirnya kita dapat kapal tuh malam. Sekitar jam berapa ya malamnya? Menjelang pagi kalau nggak salah itu. Enggak, tengah malam lah. Tengah malam. Akhirnya sampai ke Denpasar sampai ke Padangbayi itu menjelang pagi. Karena memang belum ada angkutan yang ke Ubung, kita
putuskan untuk istirahat dulu di pantai itu, di pantai Padangbai. Dulu masih bagus. Begitu kita baru buka tenda disamperin sama pecalangan. Nggak boleh kita buka tenda di situ. Akhirnya ngobrol-ngobrol lah. Pura-pura baru pertama kali ke Bali. Wah, pokoknya intinya kita rayu lah. Akhirnya kita diizinin di situ sambil kita kasih mereka brem. Brem dari Lombok. Brem itu minuman khas lah ya. Seneng tuh pecalang. Akhirnya kita dipersilahkan. Udah, karena dalam keadaan setengah sadar, bangunnya kesiangan tuh, tapi nggak ada yang ganggu karena pecalangnya udah CS gitu kan. Bangun siap-siap, begitu mau naik mobil si Anang lihat Gunung Agung. Nanya, itu kan Agung kan? Ya, kita ke situ dulu yuk. Padahal waktu itu duit tinggal berapa ya? Tinggal 70.000. Cuman nggak ngerti kenapa, ayo aja gitu, ayo gitu. Pisah tuh ceritanya sama anak-anak. Anak-anak ke Denpasar, gue sama Anang naik ke Gunung Agung. Jadi sambung dari Rinjani langsung ke Gunung Agung. Ya itulah, nanti Gunung Agungnya next aja ya. Jadi itu dia guys, udah selesai ceritanya dari Kang Arya tentang perjalanannya di Gunung Rinjani, ya Kang ya. Sebelum aku mau ini nih nanya ke Kang Arya tentang yang pohon beringin bunut. Itu asal usulnya gimana? Ya kalau denger nih ya, belum tentu pas ya, ini kan baru denger aja. Jadi beringin bunut itu memang salah satu tempat yang sakral ya. Dan diyakini tempat itu sebagai salah satu gerbang gaib, juga pernah didiami oleh seorang petapa. Karena tapanya itu ratusan tahun, jadi sampai seperti pohon beringin. Nah, selain itu juga merupakan tempat yang sangat punya nilai tanda kutip ya. Jadi sakral, mistis, magis, juga diyakini ada tokoh yang pernah berdiam di situ. Jadi memang buat kita nih ya, yang sekarang kan pohonnya udah nggak ada ya, udah rubuh ya. Yang pernah lihat, yang pernah tahu itu memang kisah beringin bunut ini cukup menggetarkan hati lah ya kalau kita dengar, terutama dari orang-orang Lombok itu sendiri. Ya, di mana memang tempat itu adalah beberapa kejadian di mana orang katanya ya hilang raib tanpa jejak sama sekali. Bahkan jasadnya pun itu nggak ketemu. Gitu. Makasih banyak Kang. Jadi tahu sekarang tentang pohon yang udah rubuh ya. Iya, sekarang udah nggak ada, udah beringin bunut namanya. Oke guys, jadi sekian deh video untuk kali ini. Buat kalian yang punya pengalaman-pengalaman mistis tentang pas kalian mendaki, bisa banget komen di bawah, atau kata Kang Arya bisa datang sini sebagai narasumber. Iya, betul lah. Dan buat kalian juga jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian semua. Sekian, kami tutup. Saya Ika dan Kang Arya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.